Judulnya apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada para penguji, Bapak Dr. Abdurrahman Misdor MEI, juga kepada Bapak Bukhari Muslim, dan juga kepada saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang hadir pada sidang proposal kali ini. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul. Nah, ada satu hal yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu untuk menyampaikan proposal tesis. Ya, proposal tesis. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Saiful Alam, mahasiswa Pasca Sarjana INAIS Bogor, dengan nomor induk mahasiswa 212207032, dengan judul proposal tesis itu strategi pengembangan Muslim Friendly Tourism di Curug Cikulubung, Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Namun dalam slide ini saya hilangkan D-nya, jadi strategi pengembangan Muslim Friendly Tourism Curug Cikulubung, Cibitung Wetan, Pamijahan, Bogor. Ini untuk mempercantik tampilan slide ya. Kalau judul ini ada di proposalnya. Nah, langsung ada sekitar 7 hal yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah mengenai pendahuluan, yang kedua mengenai identifikasi masalah, yang ketiga adalah perumusan masalah, yang keempat adalah tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam sistematika penulisan. Nah, kita langsung pada latar belakang. Pariwisata saat ini merupakan salah satu sektor unggulan di dalam pertumbuhan ekonomi, terlebih setelah ekonomi pasca pandemi. Itu sektor pariwisata ini benar-benar didorong untuk mengangkat kembali perekonomian masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi hampir di seluruh dunia. Jadi pariwisata ini, nah dalam buku tren industri pariwisata 2021 mengungkapkan bahwa pandemi Covid telah mengubah banyak hal, termasuk tren dalam berpariwisata. Nah, kemudian kita berangkat kepada pariwisata internasional. Dalam pariwisata internasional dijelaskan di dalam UNWTO atau United Nations World Tourism Organization pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa sebagian perjalanan internasional terjadi di dalam wilayah wisatawan itu sendiri, wilayah atau pariwisata intraregional. Secara tradisional, ekonomi maju di Eropa, Amerika, dan Asia Pasifik telah menjadi sumber utama dunia pada pasar pariwisata internasional. Namun negara-negara berkembang di Asia, Eropa Tengah dan Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin telah menunjukkan pertumbuhan yang cepat selama beberapa dekade terakhir. Nah, munculnya pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh belahan dunia telah mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Krisis ini juga mempengaruhi sektor pariwisata. Secara global, pandemi mempengaruhi kunjungan wisatawan internasional pada tahun 2021 yang menurun hingga 80% dibandingkan tahun 2019. Nah, di situ dapat kita lihat pada gambar, di sini tidak saya munculkan ya. Jadi secara global industri pariwisata juga mengalami dampak dengan adanya pandemi Covid, dan pandemi Covid juga membuat perubahan pada perilaku para wisatawan. Nah, yang kedua adalah pariwisata nasional. Nah, negara Indonesia yang terbentang mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki banyak sekali keindahan alam, ragam budaya, adat istiadat, dan peninggalan sejarah yang mampu menarik banyak wisatawan. Nah, ketika terjadi COVID-19,
Di sepanjang tahun 2020 tercatat jumlah kunjungan wisatawan hanya mencapai 4,5 juta kunjungan. Jumlah ini mengalami penurunan 75% jika dibandingkan dengan kunjungan di tahun 2019. Nah, di Indonesia setidaknya ada 6 kelompok. Ada kelompok tujuan wisata, yaitu yang pertama daya tarik wisata alam, yang kedua daya tarik wisata budaya, yang ketiga daya tarik wisata buatan, yang keempat taman hiburan dan rekreasi, yang kelima kawasan pariwisata, dan yang terakhir yang keenam adalah wisata tirta. Nah, provinsi yang terbanyak memiliki 6 jenis kelompok objek daya tarik tersebut, yang pertama adalah Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, disusul oleh Bali, di mana untuk kelompok jenis wisata tirta paling banyak terdapat di Provinsi Bali. Nah, selain Jawa Timur dan Bali, Jawa Barat merupakan provinsi yang paling lengkap menawarkan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata buatan, taman hiburan dan rekreasi, kawasan pariwisata dan wisata tirta yang tersebar di beberapa kota dan kabupaten. Secara umum, kunjungan wisatawan ke objek wisata di Jawa Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu tujuan, nah, kemudian barusan yang kita bahas adalah pariwisata Jawa Barat, kemudian kita masuk ke pariwisata Bogor. Salah satu tujuan wisata yang populer di Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor dianugerahi banyak sumber daya alam yang sangat melimpah, panorama alam yang indah, kekayaan budaya, penduduk yang ramah, menjadikan daerah ini bagaikan serpihan surga yang menghadirkan kerinduan bagi para pengunjungnya. Menurut Menparekraf sendiri pada tahun 2021 menyebutkan bahwa Kabupaten Bogor merupakan aset penting bagi pengembangan pariwisataan dan ekonomi kreatif yang dapat saling melengkapi satu sama lain. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor, sejatinya sudah memiliki potensi dan modal yang sangat kuat untuk terus dikembangkan. Pariwisata yang ada di Kabupaten Bogor itu didominasi oleh wisata alam karena memang memiliki jenis tanah yang subur untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dan sebagian besar kondisi morfologi berupa dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan. Nah, jumlah kunjungan wisatawan per desa, nah ini tidak perlu saya bacakan. Kemudian banyak. Nah, perkembangan objek wisata di Kabupaten Bogor sejak tahun 1990 itu hingga tahun 2016 memiliki hubungan signifikan dengan faktor aksesibilitas berupa jenis moda transportasi, kendaraan roda 4, dan jenis jaringan jalan atau jalan lokal. Sebagaimana disebut oleh Rosyanti dan Susilawati tahun pada 2017. Nah, salah satu destinasi wisata di Kabupaten Bogor adalah ada di Kecamatan Pamijahan, di mana Kecamatan Pamijahan ini terdiri dari 14 desa yang masing-masing memiliki objek wisata yang sangat beragam, mulai dari objek wisata alam, objek wisata buatan, taman hiburan dan rekreasi, kawasan pariwisata, objek wisata tirta, dan objek wisata budaya. Dari ke-14 desa yang ada di Kecamatan Pamijahan ini, ada satu desa yang akan kita bahas di sini, yaitu Desa Cibitung Wetan. Nah, secara umum, objek wisata yang ada di Desa Cibitung Wetan itu secara umum memiliki kesamaan dengan objek-objek wisata di desa-desa lain di Kecamatan Pamijahan. Tidak lain adalah misalkan seperti curug, ya, kemudian ada kolam renang dan lain-lain. Nah, namun yang menjadi yang hingga saat ini menjadi perbedaan yang paling menarik adalah kadang-kadang di Desa Cibitung Wetan itu ada namanya live performance berupa reog dan angklung, dan ini juga kadang-kadang terutama pada saat hajatan, ya, pada saat hajatan, dan pada saat-saat tertentu juga dilakukan acara-acara seperti ini. Jadi ada live performance kayak silat, apalagi ini sering hampir tiap minggu ada karena ada paguyuban. Nah, di Desa Cibitung Wetan ini yang paling terkenal saat ini adalah kawasan wisata Curug Cipuluwung. Nah, Curug Cipuluwung ini sampai dengan saat ini adalah sebuah wisata desa yang berbasis community based tourism atau
turisme pariwisata berbasis komunitas. Berkembangnya wisata desa Curug Cipuluwung telah memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan sosial budaya dan perekonomian masyarakat desa Cibitung Wetan. Dalam pengelolaannya, wisata Curug Cibitung Wetan atau Curug Cipuluwung melibatkan stakeholder yang terdiri dari komunitas wisata Curug Cipuluwung dan pemerintah desa, atau dalam hal ini adalah BUMDes. Nah, itu kita sudah bahas pariwisata internasional, pariwisata nasional, pariwisata Jawa Barat, pariwisata Bogor. Kita mengerucut kebijakan, kemudian pariwisata Cibitung Wetan, di dalamnya ada Curug Cipuluwung. Nah, kemudian kita akan membahas wisatawan Muslim. Nah, di sini yang akan menjadi pembahasan kita adalah begitu tingginya, begitu kuatnya pengaruh pariwisata terhadap ekonomi, dan di sisi lain juga banyak wisatawan Muslim yang memiliki kebutuhan khusus. Dan disitulah yang akan kita bahas nanti. Pariwisata pada dasarnya adalah people to people business, merupakan industri jasa yang padat karya. Oleh karena itu, sumber daya manusia sangat menentukan suksesnya industri pariwisata. Salah satu motivasi wisatawan saat ini adalah always connected traveler. Jadi wisatawan yang selalu terhubung. Ada yang terhubung dengan teknologi, terhubung dengan masjid, terhubung dengan keyakinan, terhubung dengan ide-ide yang ada dalam kepalanya. Nah, sehingga wisatawan ini membutuhkan keterhubungan sebagai nilai tambah. Nah, inilah kita akan fokus pada nilai tambah suatu destinasi yang ditawarkan. Nah, semakin tinggi nilai tambah itu, maka akan semakin menarik calon wisatawan untuk melakukan perjalanan. Nah, keterhubungan pada nilai tambah terutama dirasakan oleh wisatawan Muslim pada destinasi wisata berbasis syariah. Pada tahun 2019, sekitar 20% dari 14,9 atau 15 juta turis asing yang datang ke Indonesia merupakan wisatawan Muslim. Menurut laporan Global Muslim Travel Index 2019, kualitas wisata halal Indonesia dari segi akses, komunikasi, lingkungan, serta pelayanan berada di peringkat pertama dari 130 negara tujuan ramah Muslim. Dan saat ini perkembangan wisata ramah Muslim telah memasuki fase pasar global. Oleh karena itu, melakukan pengembangan Muslim friendly tourism wajib dijalankan guna mendorong Indonesia menjadi pemimpin dalam wisata ramah Muslim. Nah, penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi bagaimana pengembangan Muslim friendly tourism yang di wisata desa Curug Cipuluwung sehingga dapat memenuhi kebutuhan segmen Muslim, segmen wisatawan Muslim. Nah, itu bagian latar belakangnya. Kemudian yang kedua, bagian identifikasi masalah. Nah, diidentifikasi masalah ini masih banyak perdebatan sebetulnya untuk apakah identifikasi masalah perlu dimuat di dalam tesis atau tidak. Tadinya ini tidak, kemudian saya masukkan juga karena di pedomannya ada. Jadi saya ikuti pedoman, sehingga identifikasi masalah yang saya temukan yang ini adalah yang pertama adalah manajemen di Curug Cipuluwung di Desa Cibitung Wetan, Kabupaten Bogor. Bagaimana manajemen yang dilakukan? Konsep manajemen yang ada di dalam CBT itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah Muslim friendly tourism. Nah, ini Muslim friendly tourism ini kita masih banyak masih banyak saru antara konsep Muslim friendly tourism, konsep halal tourism, konsep wisata syariah. Nah, ini juga perlu ditemukan konsep yang tepat mengenai Muslim friendly tourism ini. Yang berikutnya adalah perumusan masalah. Nah, berdasarkan kepada identifikasi masalah tadi, maka perumusan masalah yang dilakukan oleh peneliti yang pertama adalah pertanyaannya adalah pertanyaan bagaimana manajemen Curug Cipuluwung di Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Yang kedua adalah
bagaimana strategi pengembangan Muslim Friendly Tourism di Curug Cikulubung, Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Ya. Slide nomor 4 yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini merupakan yang dicari dari perumusan masalah. Sehingga tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah menganalisis manajemen Curug Cikulubung di Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Nah, ini ada data-datanya belum terhapus ya. Yang kedua, merancang strategi pengembangan Muslim Friendly Tourism di Curug Cikulubung, Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Nah, berikutnya manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ada dua. Yang pertama secara teoritis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kepariwisataan dan ekonomi syariah yang secara teoritis dipelajari di dunia akademis. Kemudian manfaat praktis bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan pendidikan S2 dan merupakan sarana dalam implementasikan pengetahuan penulis dalam bidang ekonomi syariah. Kemudian yang kedua, bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai kepariwisataan dan ekonomi syariah. Dan bagi pelaku industri pariwisata, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rancangan pengembangan destinasi wisata yang dapat diterapkan oleh objek wisata lain yang dikelolanya sehingga lebih menarik wisatawan tanpa mengabaikan unsur-unsur syariah. Nah, kemudian sistematika penulisan. Sistematika penulisan mengikuti pedoman yang sudah ditentukan oleh Hinai sendiri. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian pada bab 2 akan dibahas mengenai landasan teori, landasan syariah, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. Bab ketiga akan membahas mengenai lokasi dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Bab 4 pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Dan bab 5 adalah penutup. Pada bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran, dan rekomendasi. Nah, kita langsung masuk kepada literatur review. Di sini penelitian ini untuk sementara ini mengacu kepada 6 literatur review. Yang pertama adalah ini tidak disusun berdasarkan tahun, tetapi disusun berdasarkan kelompok apa ya? Tema. Kelompok tema mungkin ya. Yang pertama adalah pengembangan objek wisata Curug Sadri dan camping ground di Desa Ciasmara, karya Rizkal Mutiara Karbela dan Rulesti Amelia, yang dimuat pada jurnal Abdi Dosen, Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, volume 2 nomor 3 tahun 2018. Nah, literatur review yang berkaitan dengan Desa Cibitung Wetan, khususnya Curug Cikulubung, itu belum ada sama sekali. Baru ada satu. Itu nanti dibahas di nomor 5 ya. Jadi saya cari yang paling dekat. Nah, hubungan antara penelitian yang dilakukan oleh Rizkal dengan penelitian saya adalah sama-sama objek wisata Curug. Ya, persamaannya objek wisata Curug. Yang kedua, persamaannya adalah sama-sama satu kecamatan Pamijahan, sehingga data yang dihasilkan tidak akan terlalu jauh berbeda. Kemudian, landasan. Oke, udah mulai kebaca sih Pak Asep, udah lumayan. Sekarang nggak apa-apa, loncat aja dulu ke metode penelitian. Metode penelitian, oke. Ini perlu dijelaskan ini hubungan-hubungannya. Nanti aja. Baik. Baik. Nah, metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi mix ya. Jadi kuantitatif itu untuk mendata, untuk melakukan pendataan mengenai manajemen. Artinya fasilitas apa yang sudah ada, kemudian dibandingkan dengan indikator nanti yang akan ditentukan, antara indikator atau variabel-variabel yang akan ditentukan dibandingkan dengan realita yang ada di sana. Nah,
itu kita akan apa istilahnya? Menginventarisir. Inventarisir. Inventarisir ya. Kemudian dari inventaris yang ada itu kita akan bandingkan dengan indikator-indikator atau variabel-variabel yang ada di dalam konsep di dalam landasan teori. Apa itu konsepnya, Pak? Ya di sini kebetulan tidak disebutkan di sini. Jadi teori pariwisata itu kan di sini sebutnya teori pariwisata penting untuk memahami pariwisata sendiri. Betul. Pariwisata tidak akan pernah menjadi bidang ilmu yang otonom karena secara praktis akan melibatkan banyak disiplin ilmu, sosial dan budaya. Betul. Nah sehingga Teorinya apa yang digunakan? Udah nanti itu aja deh. Iya, baik. Lanjut dulu aja, ada dikit lagi. 2 menit lagi, 1 menit. Baik. Kemudian data dan sumber data. Nah, data primer yang akan kami gunakan adalah melakukan wawancara langsung dengan kepala desa dan masyarakat, terutama para pelaku usaha. Kemudian melakukan survei juga kepada masyarakat setempat dalam bentuk komunitas. Dan data yang kedua adalah data sekunder. Ini berupa studi dokumentasi dan ya. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data melalui 4 cara, yaitu observasi, survei, wawancara, dan dokumentasi. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Tadi sudah disebutkan inventarisir, kemudian reduksi dan interpretasi. Ya, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali ada masukan, kekurangan. Kalau kekurangan tadi tentu saja sangat banyak ya, seperti penulisan antara penggunaan Muslim friendly tourism dengan wisata ramah Muslim ini, kita mau pakai yang mana nih kan? Ini belum sepakat nih. Gitu. Namun secara umum perlu disampaikan konsep yang kita bawa pada Muslim friendly tourism itu, bahwa Muslim friendly tourism itu tidak lain adalah wisata halal juga. Coba lihat yang literatur review-nya, balik 2 slide. Ya, satu lagi. Ini kan sebenarnya sama ya. Tadi kan lihatnya itu dari sisi tadi curugnya, kemudian manajemennya, kemudian pariwisata berbasis alam, berbasis syariah gitu ya. Ini nanti jangan sampai ada yang ini ya, jangan sampai skripsi ya. Karena Cikulubung itu kan udah banyak banget tuh yang skripsinya tuh. Nanti diusahakan itu ya tesis lah gitu. Kalaupun skripsi yang sudah masuk ke jurnal biasanya, karena di situ ada nama dosennya biasanya. Iya, kebetulan referensi yang saya pakai ini semuanya jurnal. Jurnal ya. Iya, tidak ada tesis, tidak ada skripsi. Dan itu, di sini tidak saya print out karena ada 5 halaman tadi saya. Oh banyak ya. Kalau ini di literatur review-nya tadi kan ini ya. Yang Cikulubung ada berapa jurnal sebenarnya? Jurnal ya. Yang Cikulubung itu belum ada. Hanya 1. Ini manajemen konflik dalam